Hello and happy people, welcome back to episode edisi Ngopi Sore bareng Dokter. Nah, pada kesempatan kali ini kita sekaligus memperingati Hari Gizi dan Pangan Nasional 2025. Kita akan berbincang dengan Dr. Christina Rusli, spesialis gizi klinik National Hospital Surabaya. Selamat sore, Dokter. Sore. Baik, dokter, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai apa yang menjadi tema dari Hari Gizi di tahun 2025 ini, yakni adalah pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat dengan slogan makan bergizi, keluarga sehat. Baik, Dokter Christina Rusli, dokter, kira-kira apa yang dimaksud dengan makanan bergizi? Oke, jadi kalau kita bicara makanan bergizi itu adalah makanan yang bisa memenuhi semua kebutuhan unsur gizi yang diperlukan oleh tubuh. Jadi kalau kita bicara seperti itu, pembagiannya ada dua macam nih. Kalau satu, yang pertama adalah makronutrisi, biasanya itu identik dengan kayak protein, karbohidrat, dan lemak. Biasanya kaitannya sama kalori ini. Jadi tiap orang tuh harus tercukupi kebutuhan kalorinya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kemudian ada yang namanya mikronutrisi. Nah, ini biasanya terdiri dari vitamin dan mineral, di mana dia hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil sesuai namanya nih mikro. Tapi harus ada dalam komponen makanan kita sehari-hari. Jadi kalau kita bilang makanan yang bergizi, ya otomatis harus memenuhi itu semua sebetulnya. Baik Dokter Rusli. Lalu mengapa sih dok itu menjadi penting bagi keluarga yang sehat? Karena kalau sesuai temanya tahun ini ya, Iya. karena keluarga yang sehat. Kalau kita bisa mencukupin semua kebutuhan tadi untuk nutrisi dalam pola makan kita sehari-hari, itu akan menunjang tubuh kita itu tuh bekerja secara maksimal. Jadi kalau kita bilang yang tadi makronutrisi, itu mirip garis besarnya seperti bahan bakarnya kita. Jadi kalau biasanya saya sering sampaikan ke pasien, itu mirip kayak mobil, kita harus isi dengan bensin supaya badan kita kerja. Baik. Tapi kan untuk mesinnya juga harus kita pelihara. Fungsi si vitamin dan mineral adalah untuk memelihara mesin-mesinnya ini. Nah, kalau semuanya itu bisa terpenuhi, otomatis kita bisa aktivitas dengan baik, hidup kita juga jadi lebih sehat. Nah, sehatnya ini dari ujung kepala sampai ujung kaki nih. Jadi kalau misalkan yang pertama, kalau kita ingat masa pandemi kemarin, sehat itu kaitannya sama sistem kekebalan tubuh ya. Jadi kalau kita makannya betul, kekebalan tubuh kita juga bagus. Nah, terus kalau kita bicara soal otak nih, kan kita sehari-hari juga ada aktivitas kerja, kemudian sekolah dan lain sebagainya. Kalau pola makan kita betul, itu sebetulnya menunjang proses berpikir kita. Jatuhnya jadi nggak gampang, istilahnya kalau tanda kutip bahasanya anak sekarang kurang aqua biasanya kayak gitu kan. Jadi kayak diajak ngomong agak lemot gitu. Padahal kalau kita nutrisinya bagus, itu akan menunjang kadar gula darah kita juga bagus, moodnya kita bagus, mikirnya juga jadinya lebih enak nih jatuhnya. Kemudian kalau agak turun ke bawah nih, biasanya yang jadi concern kalau orang sudah usianya 20-30 tahun ke atas, itu kan kolesterol sama gula darah ya. Jadi biasanya kalau kolesterol sama gula darah, kalau kita makannya betul, itu akan menurunkan resiko jatuhnya. Jadi kalau misalkan nih, contoh kita makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran, seratnya kan banyak nih. Ternyata serat itu juga bisa membantu untuk menurunkan kadar gula darah dan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada resiko lain yang istilahnya contoh nih, yang bikin momok untuk semua orang, sakit kanker. Ternyata ada kaitan kalau kita makan yang kurang tanda kutip bergizi, yang kurang bagus untuk badannya kita, itu cenderung meningkatkan beberapa resiko untuk penyakit kanker. Jadi otomatis kalau kita pilih makanannya betul akan menurunkan resiko kan jatuhnya. Nah, kalau untuk anak-anak biasanya kalau orang tua yang konsultasi itu biasanya pingin anaknya tinggi nih jatuhnya. Jadi kalau untuk secara pertumbuhan sendiri, kalau anak itu makannya betul, otomatis dia akan menunjang. Selain tumbuh tingginya sesuai usianya, kalau bisa nih kan pinginnya lebih tinggi dari orang tuanya kalau boleh kan, sama sekaligus juga nunjang kecerdasannya dia selama pendidikan di sekolah jatuhnya. Itu hanya sebagian kecil, sebetulnya fungsinya banyak banget kalau kita makan secara bergizi. Secara garis besarnya seperti itu. Oke, baik Dokter Rusli. Jadi memang makanan bergizi ini sangat penting ya bagi kesehatan keluarga. Nah, ini yang menjadi penting lagi dok. Bagaimana sih cara memilih makanan yang bergizi atau tidaknya untuk keluarga?
Ini mungkin bisa menjadi tips bagi ibu rumah tangga untuk bisa menyiapkan makanan bergizi di dalam keluarganya. Oke, jadi kalau itu kita bilang kaitannya sama kandungan nutrisi Oke. dalam makanan ya. Sebetulnya kalau kandungan nutrisi yang paling tinggi itu biasanya kita peroleh pada saat makan itu dalam bentuk sesuai asalnya. Jadi kalau buah sama sayur-sayuran kalau kita makan mentah dibandingkan dengan kalau sudah diolah, kandungan gizinya ini berbeda. Makin sering mengalami proses pemasakan, kemudian ada proses yang lain-lain, itu kandungan nutrisinya bisa berubah jatuhnya. Jadi kayak misalkan nih kita mau makan apel nih, kita petik aslinya kandungan nutrisi saat di pohon sama setelah dia dipetik kemudian siap untuk kita konsumsi itu kan melalui proses dicuci dan lain sebagainya. Kandungan nutrisinya sudah berbeda. Jadi kalau kita mau berikan makanan dengan kandungan nilai yang paling tinggi, itu sebetulnya yang paling mendekati bentuk asalnya. Lagi digalakkan sih kita jadinya makan whole food namanya, bahasa sekarangnya tuh whole food jatuhnya. Jadi kalau misalkan makanan itu, kalau sekarang kan banyak kita temuin makanan yang istilahnya prosesnya udah berkali-kali nih. Jatuhnya kayak misalkan yang paling gampang biasanya yang disuka sama anak-anak kayak nugget, sosis dan lain sebagainya. Aslinya kan dari daging ayam, daging sapi atau mungkin jenis yang lain. Kemudian mereka diolah entah itu dicincang, kemudian diberikan bumbu, kemudian dimasak dulu mungkin di steam dan lain sebagainya, sehingga pada saat sudah jadi ini sosisnya, nilai gizi secara kandungan nutrisinya itu bisa jadi tanda kutip cukup untuk makronutriennya, tapi untuk kandungan vitamin dan mineralnya sudah agak rendah. Kecuali pada saat proses tersebut sama pembuatnya ditambahkan untuk vitamin dan mineral, ada tambahan lain. Tapi seringkali kan jarang ditambahkan ya. Ya, dokter. Ya, yang ditambahkan tuh biasanya yang banyak adalah zat-zat yang lain, contoh misalkan garam, kemudian gula dan lain sebagainya, sehingga makanan itu tadi cukup secara makronutrien bahkan mungkin bisa berlebih. Jadi kita makan mungkin satu kayak kue cake misalkan, itu kan prosesnya kan panjang nih, satu slice aja mungkin kalorinya bisa 200-300 kalori. Padahal kalau kita makan nasi satu kepalan tangan dengan lauk mungkin juga kalorinya kurang lebih akan sama. Tapi kalau secara kandungan nutrisi yang lain-lain kayak vitamin mineral tentunya akan lebih lengkap kalau kita makan nasi beserta lauk-lauknya dibandingkan dengan cake yang tadi. Kalau kita makan cake-nya bisa jadi peningkatan kadar gula darah, peningkatan kadar lemak dalam darahnya cenderung lebih tinggi resikonya gitu. Oke, baik dokter. Tapi mengulas sedikit nih, dokter tadi menyampaikan bahwa seperti makanan yang sudah diolah, ayam diolah menjadi nugget, itu kan sesuatu hal yang disukai oleh anak-anak. Betul. Yang mana orang tua seringkali merasa kesusahan nih, bagaimana anak-anak bisa lahap makan, dokter. Betul. Nah, mungkin dokter mempunyai tips bagaimana sih cara menyajikan makanan bergizi yang memang dari asalnya itu tidak semenarik ketika memang sudah diolah lebih jauh oleh pabrik-pabrik. Nah, boleh dok dibagi tipsnya bagaimana ibu-ibu agar dapat menyajikan makanan bergizi untuk anak-anak yang memang notabene-nya susah makan gitu. Jadi lebih kayak begini sebetulnya. Kalau kita bilang untuk anak-anak itu kan sebetulnya mereka kayak kertas putih ya. Dasarnya kan mereka nggak pernah tahu itu rasanya nugget, sosis dan lain sebagainya kalau nggak kita kenalkan sebetulnya. Kalau menunya di rumah memang lebih sering disajikan itu, mereka tentunya akan pilih itu. Kenapa kok mereka lebih pilih makanan yang seperti itu? Karena tadi yang saya sampaikan ada zat-zat tambahan yang ditambahkan. Jadi rasanya itu lebih menarik untuk indera perasanya mereka. Otomatis kan istilahnya mereka lebih suka yang itu. Sementara kalau kita masak aja di rumah, kadang-kadang nih yang orang dewasa aja, kadang kita makan makanan di rumah sama-sama nih, misalkan makan soto, bikin sendiri di rumah dengan yang di luar yang dijual, bumbunya kan beda nih. Rasanya di rumah kayak rasa soto di rumah seperti ini, tapi kalau kita keluar tiba-tiba makan soto di luar rasanya lebih enak banget karena bumbunya kan lebih banyak, biasanya mungkin lebih asin atau ada tambahan lain-lainnya. Nah, itu kembali pada
kualitas makanan yang ada di rumah sebetulnya. Kalau misalkan kita bisa memanfaatkan pola makan di rumah, jadi kayak variasi menu dan lain sebagainya, sebetulnya itu kita bisa membantu untuk mengajarkan anak-anak. Tentunya memang nggak gampang ya. Kadang orang tuanya juga kan kerja repot dan lain sebagainya, dan nggak semua orang itu pinter ngolah makanan, kecuali kalau chef lain soal nih Iya, dokter. ceritanya. Jadi kita ya istilahnya bisa menggunakan kayak rempah-rempah sebetulnya. Oke. Jadi kalau kita perkuat rasa rempah-rempah, harapannya yang untuk rasa manis atau asin dari garam dan gula itu bisa istilahnya tidak perlu terlalu tinggi. Kalau kita membiasakan anak-anak itu dengan menu masakan yang seperti itu di rumah, harapannya mereka juga nggak sering-sering untuk konsumsi makanan yang seperti itu. Boleh sesekali, namanya anak-anak ya, nggak bisa kita larang kalau ketemu teman dan lain sebagainya, tapi jangan dijadikan itu menu sehari-hari. Menu sehari-hari, oke. Jadi kayak special occasion boleh nih, tapi jangan yang nanti tiap kali kasih bekal udah biar cepet kasih aja ini, Iya, seperti itu. betul. Itu nanti akan melatih anaknya akan sukanya hanya itu aja gitu. Baik dokter. Berarti ini kembali lagi kepada bagaimana orang tua bisa menerapkan komitmen ya, Betul. untuk memperkenalkan makanan-makanan yang memang tidak terlalu banyak diolah, yang nanti mengakibatkan banyaknya kandungan garam dan gulanya, Gula terutama. daripada nutrisi dari makanan aslinya. Seperti itu ya dokter ya. Iya, betul. Baik, kalau begini dok, kemudian kira-kira makanan apa saja yang kaya akan nutrisi, yang mana menjadi top 10 mungkin pilihan dari orang tua untuk menyiapkan makanan-makanan itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh keluarga. Oke, kalau kita bicara soal kaitannya kekebalan tubuh, Ya. itu yang paling sering kita bahas sebetulnya kebanyakan dari vitamin ya. Oke, Terutama vitamin. kalau orang dewasa itu pokoknya ngertinya vitamin C itu tinggi untuk sistem kekebalan tubuh. Sebetulnya memang dengan adanya vitamin C, dia itu akan membantu produksi sel darah putih, yang mana akan melawan untuk infeksi yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi makanan yang mengandung vitamin C itu memang boleh untuk kita konsumsi. Ya. Kita bicara soal makanan dulu ya, jangan bicara soal suplemen nih ceritanya. Jadi kalau untuk makanan yang mengandung vitamin C, paling gampang buah-buahan, tentunya buah yang sitrus, jeruk, lemon, dan sebangsanya pokoknya. Nah, kemudian yang lain itu bisa juga dari sayur-sayuran sebetulnya. Jadi sayur-sayuran yang mengandung kayak brokoli, kemudian sayuran hijau, itu ada vitamin-vitaminnya. Itu yang secara khusus untuk vitamin C. Ada juga dari buah-buahan atau sayur-sayuran yang warnanya cenderung kayak kemerahan, tomat, paprika, dan lain sebagainya. Itu ada. Nah, kalau kita bicara yang lain, sebetulnya untuk sistem imun itu kan komponennya banyak nih. Kalau untuk membentuk sel darahnya sendiri, kita butuh protein. Jadi kalau orang tuanya mau istilahnya memberikan kekebalan tubuh yang baik untuk anak, penuhin juga untuk protein. Yang terbaik memang yang paling lengkap yang dibutuhkan sama tubuh itu untuk anak-anak disarankan memang protein hewani. Berapa tahun yang lalu kan memang temanya protein hewani untuk gizi kan. Nah, itu boleh diberikan, tapi jangan melepas juga istilahnya protein dari nabati. Jadi boleh juga kenalkan kayak tahu, tempe, kacang-kacangan ke anak-anak. Karena dengan kayak begitu, variasi menu makanan anak-anak tuh kan jadi makin terbuka nih. Jadi orang tua juga nggak stres. Anak saya cuman mau makan itu karena yang lain-lain nggak pernah dikenalkan jatuhnya. Masukkan protein ke dalam, karena di dalam protein nabati pun itu ada kandungan-kandungan tertentu, misalkan kayak serat, kemudian ada antioksidan dan lain sebagainya yang juga bisa membantu untuk sistem kekebalan tubuh. Nah, lain lagi itu kita kaitannya secara kalori nih. Jadi kalau kalori kita bicara mengenai berat badan biasanya. Kalau misalkan anaknya itu dalam kondisi berat badan yang kurang atau berat badan lebih, itu memang secara penelitian sistem kekebalan tubuhnya akan turun. Jadi kalau anak itu dalam berat badan yang normal, dia sistem kekebalan tubuhnya akan
bagus. Itu berlaku untuk anak-anak dan dewasa pada dasarnya. Jadi kalau kita lihat anak kita cenderung makannya berlebihan secara kalori, ya jangan dibiarkan aja. Baik. Ajak dia untuk olahraga juga, karena olahraga ini kan juga penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Baik. Kalau anaknya kurang, kita ajak dia selain olahraga juga tambahkan untuk makanannya supaya berat badannya juga menjadi cukup normal. Oke. Nah, kemudian kalau secara menu nih kita bicara, sebetulnya bisa pakai rempah-rempah. Jadi kalau yang banyak itu kadang-kadang bisa pakai kayak jahe. Oke. Kadang-kadang kalau lagi flu atau apa kan Iya. kadang dibikinin air jahe. Betul. Itu boleh. Jadi ada kandungan antioksidan di dalam jahe yang Oke. ternyata juga bisa membantu. Paling gampang juga bawang putih nih. Biasanya bawang putih juga kan kita masak sehari-hari pakai bawang putih. Baik. Itu pun juga bisa meningkatkan. Jadi pada dasarnya makin variatif menu kita, itu makin menjaga untuk kesehatan tubuh kita jatuhnya. Oke, baik Dokter Rusli. Berarti memang sebenarnya makanan-makanan yang menjadi top 10 yang kaya akan nutrisi itu sangat dekat dengan kita. Makanan sehari-hari Iya, sebetulnya. makanan sehari-hari ya Dok ya, yang tidak terlalu banyak diolah sehingga tidak mengurangi kandungan nutrisinya. Baik. Kalau di dalam sebuah keluarga sendiri, bagaimana ya peran dalam promosi orang tua Makanan ini sehat. makanan bergizi ke anak-anak lebih tepatnya? Sebetulnya itu lebih kayak kita terapkan kebiasaan Oke. sebetulnya. Jadi kalau kita bilang kebanyakan yang saya terima kadang-kadang kalau tanya ke pasien dan lain sebagainya, kalau zaman sekarang itu untuk makan kadang-kadang itu kita tidak duduk satu meja ya. Jadi kadang anaknya makan sendiri jamnya, orang tua makan sendiri jamnya. Sehingga menunya itu istilahnya tidak terlihat secara total sama si anak, karena menu anak kadang berbeda sama orang tua. Yang bisa kita terapkan sebetulnya begini, karena tadi yang saya bilang anak itu adalah kertas putih, dia akan mencontoh orang-orang di sekitarnya. Pada saat dia belum sekolah, yang dicontoh adalah keluarga di sekitarnya. Kalau dia makan bersama-sama dan dia melihat setiap hari, setiap waktu makan, orang tuanya mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang dalam pengertian lengkap semuanya nih, ada sayurnya, ada lauknya, ada karbo dan lain sebagainya, buah-buahan juga, otomatis dia akan menjadikan itu dalam benaknya adalah sesuatu hal yang normal. Kalau misalkan itu tidak ada, berarti kan tidak normal nih seharusnya. Itu jadi salah satu cara. Kebanyakan problem dari orang Indonesia kurang makan buah sama sayur-sayuran, seratnya kurang banget. Ternyata kalau ditelisik dari pasien-pasien itu rata-rata juga mereka tidak suka makan buah dan sayur-sayuran karena di rumahnya tidak terbiasa atau tidak tersedia. Ya mungkin tidak tersedianya karena tidak semuanya makan dengan rutin ya jatuhnya, jadi nggak dibeli. Kemudian juga anak-anaknya ini ngelihat orang tuanya, lah orang tua saya saja tidak makan sayur dan buah, kenapa saya harus makan? Jadinya mereka menghindarin juga jatuhnya seperti itu. Jadi kalau dari saya sarannya adalah terapkan pola makan sehat, terus kemudian duduk sama-sama makan sama-sama supaya anak juga melihat jatuhnya. Jadi terbiasa dengan pola makan yang seperti itu. Oke, baik dokter. Kalau kita kaitkan dengan pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Nasional Hospital sendiri, apa saja sih dok yang mungkin menjadi permasalahan bagi orang tua atau keluarga pasien terkait dengan gizi? Hampir semua yang tadi sudah saya sebutkan sih sebetulnya. Jadi ya itu tadi satu, pertama problem anaknya kadang-kadang nggak mau makanan tertentu nih, kadang-kadang istilahnya cuman maunya itu aja. Ternyata setelah ditelisik salah satunya sebabnya itu tadi. Jadi dia makannya terpisah dari orang tuanya atau mungkin keluarga yang lain. Jadi makan sendiri, menunya cuman mau itu aja. Terus kemudian terlanjur nih dikenalkan sama makanan yang di luar lebih sering. Jadi lebih banyak makanannya kadang-kadang dibeli dari luar, makanan di rumah dimasakin nggak mau karena sudah terlanjur rasanya udah kuat yang di luar kan. Jadi kayak asin manisnya itu kuat banget. Begitu masak sendiri di rumah mungkin nggak cocok sama bumbunya, jadinya nggak terlalu suka seperti itu. Kemudian kalau sayur sama buah ya kadang-kadang memang tidak selalu tersedia ada di rumah jatuhnya seperti itu. Kalau untuk anak-anak ya. Oke dokter. Kalau untuk anak-anak ya, kalau untuk dewasa dokter, Kalau kira-kira apa untuk yang menjadi dewasa, problematik? kebiasaan juga faktor penting sih jatuhnya. Jadi kadang-kadang kalau
kita bicara soal obesitas aja, kalau orang dewasa banyak di antara mereka itu juga kebanyakan beli makanannya di luar dan sering ngemil nih. Yang dipilih cemilannya juga tanda kutip yang cemilan padat kalori. Jadi yang tinggi gula, tinggi garam, sama tinggi lemak. Makanan yang goreng-goreng, kemudian minuman yang manis-manis. Sekarang kan gampang banget. Bukan istilahnya kita melarang untuk minum sesuatu yang manis, karena kita kadang-kadang pun juga kepingin ya, kalau lagi stres tuh kadang-kadang kan stress release-nya untuk sebagian orang tuh cari comfort food yang rasanya cenderung manis atau asin biasanya. Tapi kita mesti ingat kalau tiap saat kita kerjaannya stres terus nih, terus kita minum seperti itu terus, ya ujung-ujungnya berat badannya akan naik kan. Oke. Belum lagi kayak budaya di kantor, kadang-kadang satu pesan apa nimbrung nih, yang lain ikutan nimbrung jadinya pola makannya. Jadi kalau rame-rame itu istilahnya lebih nyaman untuk makan, tapi ternyata nggak selalu bagus buat makanannya kita gitu. Oke, baik. Baik, Dokter Rusli, Dokter Christina Rusli, spesialis gizi klinik National Hospital Surabaya. Luar biasa. Terima kasih Dokter Christina Rusli Sama-sama. yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang bersama saya Kenia di channel YouTube National Hospital Surabaya. Yang mana teman-teman jangan lupa untuk follow, subscribe, dan komen di channel kita. Oke dok, dan juga teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita di National Hospital Surabaya. Kita juga ada TikTok, Facebook, dan juga website yang bisa dikunjungi untuk lebih tahu terkait dengan National Hospital Surabaya. Baik dokter, setiap tanggal 25 Januari Indonesia memperingati Hari Gizi dan Pangan Nasional di negara kita dokter ya. Kali ini mungkin ada yang bisa dokter sampaikan untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Oke, jadi kalau pesan saya sih harapannya semoga masyarakat di Indonesia menjadi lebih bijak untuk memilih makanan, sehingga bisa memilih makanan mana yang sehat untuk dirinya dan keluarganya, supaya Indonesia pun menjadi generasi yang lebih sehat dan cerdas tentunya. Oke, baik, terima kasih Dokter Rusli dan see you on next video. See you.